Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita ada lagi program prakerja. Tapi yang jelas ini bukan soal pembukaan gelombang 23 karena belum ada yang resmi. Tapi prakerja malah buat event baru dan hadiahnya lumayan banget sampai dengan 30 juta rupiah teman-teman. Apa eventnya, bagaimana syaratnya, dan juga cara ikutnya kita akan bahas tuntas. Jadi seperti biasa buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang yang pastinya wajib kalian coba untuk dapetin income tambahan dari rumah. Cukup dengan smartphone, kalian bisa dapat uang teman-teman. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi itu tadi siang ya, jam 1 waktu Bali tuh, banyak banget yang nanya saya, Kak, mungkin nggak prakerja buka hari ini? Kita tunggu aja. Dan ternyata itu jam 1 waktu Bali itu prakerja posting sesuatu teman-teman. Tapi ternyata itu bukanlah tentang pembukaan gelombang 23, tapi sebuah kompetisi. Jadi prakerja kayaknya buat kompetisi sambil ya menunggu timing yang tepat untuk membuka gelombang 23. Karena kita lihat ya di berita itu, ini teman, kita share bentar. Oke, nah ini beritanya semua. Kartu prakerja gelombang 23 dibuka Februari 2022. Detik juga sama. Kartu prakerja gelombang 23 dibuka Februari 2022. Ayo buruan daftar. Resmi diumumkan ini link daftar kartu prakerja untuk ikut gelombang 23. Dan semua emang ngebahas tentang gelombang 23 dan semua tetap sama menginfokan di bulan Februari. Namun buat tanggal pasti kapankah itu emang belum ada konfirmasi teman-teman. Jadi kalian tunggu dan sabar, dan cukup pastikan nanti rekening kalian akun kalian itu sudah siap untuk klik gabung gelombang ketika gelombang 23 sudah dibuka. Jangan kalian nanyain kapan gelombang dibuka tapi kalian belum verifikasi foto wajah, belum verifikasi KTP, kalian juga belum buat rekening. Jadi saran saya remind lagi buat teman-teman yang mau daftar gelombang 23, kalian persiapkan semuanya sekarang sebelum gelombang 23 dibuka. Jadi lebih awal kalian prepare, kalian sudah punya akunnya, kalian sudah verifikasi KTP, wajah, segala macam, dan juga rekening. Nanti kalian tinggal klik gabung gelombang aja ketika gelombang sudah dibuka teman-teman. Dan jadinya untuk info terupdate belum ada lagi. Jadi tanggal pasti belum ada, tapi yang jelas memang di bulan Februari, bisa saja minggu ini, bisa minggu depan, bisa 2 minggu lagi teman-teman. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita ke fokus event dari prakerja, yaitu kompetisi. Ini di Instagramnya prakerja. Ini dia. By the way, Happy Valentine buat teman-teman subscriber channel ini tanggal 14 Februari ya. Jadi hari sayang. Jadi teman-teman semua semoga selalu diberkati dan dikelilingi oleh orang tersayang. Nggak cuma hari ini tapi juga selamanya teman-teman. Jadi Happy Valentine buat teman-teman semua. We love you ya. Oke, nah ini teman-teman, kompetisi film pendek kartu prakerja. Nah, jadi ini ada nih. Jadi kita diminta untuk mengikuti kompetisinya jika kalian punya minat bakat untuk film. Ini pun juga rewardnya lumayan banget teman-teman. Jadi captionnya adalah, Sobat Prakerja punya ide cerita menarik untuk film pendek. Ini saatnya untuk merealisasikan ide kreatifmu dalam bentuk film. Ikuti kompetisi film pendek kartu prakerja. Geser slide untuk syarat dan ketentuan. Segera daftarkan sampai dengan tanggal 27 Februari. Kalau isi kirim lalu di sini, dan nanti 10 peserta terpilih dengan ide cerita terbaik akan berkesempatan mengikuti workshop pembuatan film di Jakarta bersama sineas Indonesia dan mendapatkan pendanaan untuk produksi film masing-masing senilai 30 juta rupiah. Jadi per orang itu akan dapat hadiah 30 juta teman-teman. Pemenang akan dipilih secara objektif dan putusan juri tidak dapat digugat. Oke, periode pengiriman dari tanggal 14 hari ini sampai dengan tanggal 27 Februari. Hasilnya akan diumumkan tanggal 5 Maret teman-teman, seperti itu. Jadi buat kalian yang punya hobi bikin film pendek, ini kesempatan buat kalian banget. Jadi kita lihat ya, ini ininya pamfletnya. Lalu punya ide cerita pendek menarik, bisa kirim ide. Dan ini sinopsis temanya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Ini tema cerita teman-teman, seperti itu. Kemudian kirim ide cerita film pendek dalam bentuk PDF dengan format judul,
Logline intisari cerita maksimal 50 kata, jadi nggak terlalu panjang. Sinopsis cerita maksimal 250 kata. Referensi bisa berbentuk apa saja. Lalu kalian nanti klik link ini untuk mengirimkannya teman-teman. 10 peserta dengan ide cerita terbaik. Oke, tunggu. Ini kan 10. Tapi kalau di sini 20 besar. Oh, jadi mungkin 20 besar diumumkan tapi hanya terpilih 10 orang terbaik untuk dapat hadiah pendanaan 30 juta per orang, teman-teman. Hasil, oh ya benar dah, 20 besar itu pengumumannya, tapi tetap hanya 10 terbaik yang akan dapat hadiah senilai 30 juta. Kalau ada kalian yang kurang jelas, kalian bisa email melalui kompetisi@prakerja.go.id. Seperti itu. Syaratnya adalah ini terbuka untuk umum, jadi tidak, kalian nggak harus prakerja. Jadi boleh yang belum lolos pun bisa ikut kompetisi ini. Syarat kedua adalah WNI pastinya, memiliki KTP atau SIM, minimal usia 18 tahun, perseorangan, produser, saudara tulis. Jadi ini untuk satu orang aja, jadi bukan tim teman-teman ya. Jadi kalau mau melaporkan atas nama pribadi, jadi nggak bisa atas nama tim. Kemudian peserta hanya dapat mengirimkan satu ide cerita bentuk sinopsis dalam format PDF kepada panitia melalui tautan Google Form yang disediakan oleh panitia. Peserta wajib memberikan pernyataan yang menyatakan ide cerita yang dikirim merupakan karya asli peserta dan peserta bertanggung jawab penuh terhadap karya yang dikirimkan. Jadi kalian harus benar-benar pure ide kalian sendiri, kalian nggak boleh jeplak atau mungkin ambil ide orang lain, karena itu juga nanti bisa didiskualifikasi teman-teman. Kemudian ide cerita yang dikirimkan belum pernah dipublikasikan di media lain maupun kompetisi sejenis, jadi emang masih baru banget seperti itu. Lalu yang kelima, ide cerita tidak menyinggung SARA dan tidak melanggar hukum aturan yang berlaku. Kemudian yang keenam, panitia berhak mendiskualifikasi ide cerita peserta sebelum dan sesudah penjurian apabila dianggap tidak memenuhi syarat ketentuan. Jadi emang harus kita ikuti, jadi bukan mengutip dari orang lain, mungkin juga kita copy paste dari orang lain teman-teman. Dan berikutnya yang ketujuh, peserta yang lolos kualifikasi bersedia mengikuti jadwal yang ditentukan oleh pihak panitia, termasuk bersedia hadir ke Jakarta sesuai jadwal yang ditentukan oleh pihak panitia untuk mengikuti proses inkubasi dan workshop. Jadi kalian akan dapat ke Jakarta, dapat uang juga. Jadi lumayan banget nih. Jadi buat kalian yang punya hobi buat cerita pendek, punya banyak ide, ingat temanya adalah ini ya. Temanya adalah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Saking banyak banget sih, luas banget hal bisa kita bahas di sini. Jadi kalian tunggu apa lagi? Oh, ini juga banyak banget nih. Transportasi akomodasi serta lolos kualifikasi sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab dari panitia. Jadi kalian nggak kena biaya lagi. Peserta yang lolos kualifikasi dinyatakan disetujui jika ide cerita, video film pendek, dan segala keluaran lainnya yang berhubungan dengan kompetisi akan menjadi milik panitia sepenuhnya dan dapat secara bebas digunakan dalam rangka kebutuhan panitia dengan tetap memberikan hak cipta kepada peserta. Pemenang hasil kompetisi ini adalah mutlak putusan dari Dewan Juri. Oke, ini normal sih. Pihak panitia dan Dewan Juri tidak bertanggung jawab terhadap segala tuntutan hukum atas cerita kalau memang kita ada klaim atau mungkin kita kena hak cipta dari orang lain juga teman-teman. Lalu juga peserta yang lolos dianggap setuju jika dana produksi film pendek yang diberikan akan dipergunakan sesuai kegunaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan bersedia diberikan sanksi secara hukum jika terjadi penyalahgunaan dan dana produksi film. Jadi kayaknya emang pakai buat film deh. Kita emang harus uangnya pakai buat film juga. Dan yang terakhir, peserta dianggap telah menyetujui semua persyaratan yang tetap ditetapkan atas ide cerita yang dikirimkan dan karya video film pendek yang dihasilkannya. Seperti itu. Jadi menarik sih karena duitnya juga besar teman-teman. Jadi sambil nunggu nih prakerja dibuka entah kapan, kalian bisa banget buat ide cerita berupa sinopsis dengan PDF kan, kalian bisa kirim sebelum tanggal 27 Februari. Itu hari Minggu teman-teman. Jadi semoga saja gelombang prakerja dibuka sebelum itu ya. Seperti itu. Oke? Jadi sekian teman-teman untuk info prakerja. Jadi emang nggak banyak. Jadi untuk info terbaru emang belum ada untuk gelombang 23. SAT pun masih diproses dan juga untuk kendala sudah makin berkurang sih seperti itu. Ya, jadi sekian dari saya. Jadi buat yang suka silahkan like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dan ingat buat yang mau tahu info prakerja, pastikan kalian juga follow Instagram saya di @ronAgus. Dan juga bisa mampir ke channel saya untuk playlist prakerja karena banyak info penting menarik untuk teman-teman semua. Oke, jadi sekian dari saya dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!